Hai guys, industri perfilman di Indonesia terutama dengan tema horor lagi ramai nih. Apalagi kalau film horornya ini berdasarkan kisah nyata. Yang jelas, film ini gue jamin bikin kalian takut tapi penasaran pengen tonton sampai habis. Nah, di sini gue mau kasih rekomendasi kalian nih 3 film horor Indonesia berdasarkan kisah nyata. Hai, balik lagi dengan gue Netasa di Fix Film. Sebelum kita masuk ke kontennya, gue mau ingetin nih sama kalian. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini selalu berdampingan dengan hal gaib. Mungkin banyak di antara teman-teman semua yang punya beberapa cerita horor yang berhubungan dengan dunia gaib. Disclaimer dulu ya guys, yang bakal gue bahas di konten ini cerita horor berdasarkan kisah nyata yang awalnya viral di sosial media. Memang sih, kisah nyata ini pun baru bersumber pada klaim sepihak aja, yaitu sang penulis tanpa ada bukti yang jelas sampai dengan sekarang. Sebagai penonton, kita cukup menikmati keseruan filmnya serta mengambil pelajaran dari apa yang kita tonton. Menurut gua, film yang bakal direkomendasiin kali ini adalah film yang benar-benar bikin kita merinding sih. Selain dari jump scare-nya yang ngagetin, tapi kalian juga harus ingat jika film ini itu benar-benar kisah nyata dan bisa terjadi sama kalian. Berikut 3 rekomendasi film Indonesia berdasarkan kisah nyata. Check this out. Yang pertama, Vina Sebelum 7 Hari. Satu-satunya film dalam konten ini dan sudah ada buktinya jika kejadian ini adalah kejadian kisah nyata, yaitu film berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kejadian ini terjadi pada seorang gadis berumur 16 tahun yang diperkosa dan dibunuh pada tahun 2016. Kejadian ini sangat menghebohkan dan sampai sekarang sudah ada pelaku yang ditangkap. Film ini akan menceritakan kehidupan Vina selama 7 hari sebelum kejadian tragis tersebut menimpanya. Film ini dimulai ketika Vina dan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan tubuh yang hancur. Keluarga mereka awalnya mengira kematian ini disebabkan oleh kecelakaan. Namun, pihak kepolisian menemukan banyak kejanggalan. Hal tersebut membuat mereka melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kasus ini. Lalu, 6 hari setelah kematian itu, sahabat Vina yang bernama Linda menghubungi keluarga Vina. Dia meminta mereka untuk datang ke rumahnya. Mereka pun mengunjungi Linda di kediamannya untuk melakukan pertemuan. Akan tetapi, Linda tiba-tiba kerasukan di tengah pertemuan ini. Arwah yang merasuki Linda mengaku sebagai Vina. Roh Vina ini pun menceritakan kronologi lengkap kematian Vina melalui Linda. Melalui cerita itu, diketahui bahwa Vina dan kekasihnya telah dibunuh dengan sadis oleh sekelompok geng motor. Kelompok ini menyiksa dan bahkan memperkosanya. Salah satu orang yang ada di geng motor tersebut adalah Egi. Dia merupakan kenalan Vina dan juga sahabatnya Eki, kekasihnya Vina. Diceritakan bahwa Egi ini pernah menyimpan rasa kepada Vina, namun ditolak oleh Vina dengan kasar. Hal tersebut membuat Egi marah dan dendam. Dia bersama geng motornya pun membalas dendam dengan menyiksa dan membunuh Vina tepat di depan mata Eki. Setelah itu, Eki juga ikut dibunuh oleh mereka. Di sisi lain, kembalinya arwah Vina ini adalah bentuk tidak terima atas kabar palsu kematiannya. Dia memutuskan untuk mengungkap sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Tidak hanya itu saja, kabarnya pelaku utama yang bernama Egi sampai dengan saat ini masih belum ditemukan dan belum diberi hukuman yang pantas. Yang kedua, Di Ambang Kematian. Cerita film Di Ambang Kematian ini diadopsi dari kisah nyata yang diambil dari sebuah konten viral dalam platform X. Dari akun @jerepoint ini bercerita tentang seorang gadis yang terancam menjadi tumbal pesugihan ayahnya sendiri. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang harus menumbalkan satu anggota keluarganya setiap 10 tahun. Apabila tidak melakukan penumbalan, maka keluarga ini akan mendapatkan kutukan dari praktik ilmu hitam yang dijalankan oleh ayahnya. Kisah bermula saat Nadia dan Yoga memergoki sang ayah yang masuk ke dalam satu ruangan dengan sebuah karung. Karung tersebut jatuh dan diketahui di dalamnya berisi kepala kambing. Wow.
Setelah memergoki ayahnya, tak lama kemudian ibu Nadia pun tewas secara mengenaskan. Setelah kematian sang ibu, Nadia dan Yoga sering mengalami kejadian teror dari makhluk halus yang menyeramkan. Kejadian ini adalah awal mula teror yang terjadi pada keluarga ini secara alami. Saat itu, Nadia dan Yoga baru berumur 10 tahun. Sejak kejadian itu, teror demi teror terus menghantui keluarga ini, terutama oleh Yoga. Yoga menjalani kehidupannya dibarengi dengan lolongan, tangisan, teriakan, dan gangguan makhluk halus yang tidak henti menghantuinya selama perjalanan hidupnya sampai dengan kuliah. Saat itu, sudah hampir 10 tahun dari kejadian ibunya tewas. Kecurigaan Nadia dan Yoga semakin besar terhadap ayahnya yang tidak lazim, yaitu ritual pesugihan. Ritual pesugihan ini pada akhirnya diketahui oleh mereka. Yoga pun bertekad untuk menyelamatkan keluarganya dan menghancurkan tempat pemujaan milik ayahnya. Namun, 1 dekade setelah kematian ibunya, takdir memilih Yoga, kakak Nadia, menjadi korban berikutnya. Meskipun ia berjuang mati-matian melawan takdir tersebut, akhirnya Yoga pun tidak bisa menghindari kematian tragis yang sama dengan ibunya. Kematian itu kemudian menghantui Nadia. Nadia memutuskan untuk menyelidiki asal-usul ritual pesugihan tersebut, berharap dapat menemukan cara untuk mengakhiri kutukan mengerikan ini. Namun, perjuangannya mungkin telah membawa Nadia ke titik tergelap di dalam hidupnya. Menurut kalian, mampukah Nadia tetap bertahan hidup atau jadi tumbal selanjutnya? Film ini memang sudah tidak tayang di bioskop, namun kalian masih bisa menonton filmnya di layanan streaming. Yang ketiga, Do You See What I See? First Love. Film ini sedang tayang di bioskop pertanggal 16 Mei 2024 ya guys. Kalian bisa langsung gas ke bioskop buat nonton filmnya. Film ini bersumber dari sebuah podcast YouTube dari akun bernama Do You See What I See. Film ini agak ringan dari 2 film sebelumnya ya guys, karena tidak ada berkaitan dengan tumbal atau pembunuhan. Bahkan, di film ini memiliki tema yang lebih romantis, yaitu cinta pertama. Tapi, tunggu dulu ya guys, cinta pertamanya ini pada manusia atau pada makhluk gaib ya guys? Kisah ini akan berfokus pada seorang gadis bernama Faye. Ia adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri. Faye tinggal di sebuah kos bareng dengan temannya yang bernama Mawar. Hubungan Faye dan Mawar sangat baik, bahkan bisa dikatakan sebagai sahabat. Untuk itu, Mawar selalu berbagi cerita tentang kehidupan pribadinya. Salah satu hal yang diceritakan Mawar adalah ia baru saja jadian dengan pacarnya yang bernama Restu dan menjadikannya cinta pertamanya. Perjalanan romansa Restu dan Mawar sebenarnya berjalan seperti biasa saja, seperti pasangan pada umumnya yang sedang mabuk cinta. Akan tetapi, Faye merasa ada hal yang ganjil tentang Restu. Salah satunya, Restu selalu datang ke kos setiap jam 10:30 malam. Sampai suatu ketika, Faye dihubungi oleh adiknya Mawar dan menginformasikan jika Mawar serta seluruh keluarganya meninggal dunia dengan kondisi yang tidak wajar. Lanjutannya bisa kalian tonton langsung di bioskop ya guys. Sekian konten kali ini ya guys. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. See you next video. Bye-bye.